Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li tariqati ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kaum muslimin, pendengar setia pengajian DPC PKB Kabupaten Pandeglang, insya Allah semuanya mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah atas izin Allah, iradat Allah, di malam yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, kita senantiasa bisa bertemu kembali dalam pengajian rutin. Tentu harapan kita semoga ini menjadi wasilah, menjadi pelantaran kita semua mendapatkan sa'adah fidarain, kebahagiaan, keselamatan baik dunia, terlebih keselamatan di yaumil jaza, kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kajian malam ini, insya Allah kita akan mengkaji tafsir Quranul Karim, yaitu tafsir Jalalain ayat 40 sampai ayat 43. Diawali di ayat 40, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wallahu a'lam. Dari mulai ayat 40 hingga ayat 142, Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menjelaskan tentang sifat, karakter, tabiat daripada golongan Bani Israil. Yang mana golongan Bani Israil mayoritas itu pembangkang, tidak mengikuti apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Bani Israil banyak dilalui oleh para nabi, dari mulai Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, bahkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara keseluruhan mayoritasnya yaitu mempunyai tabiat yang unik. Fakta sejarah menyatakan bahwa baginda Rasul dakwah periode pertama di Mekah dan periode kedua adalah Madinah. Ketika periode Madinah, Rasulullah Nabi Muhammad SAW mendapatkan rintangan, hambatan dari Yahudi Bani Israil diantaranya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dari mulai ayat 40 sampai nanti ayat 142, yaitu ayat sayaqulu subaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila shiratin mustaqim. Yang mana terjemah bebasnya ayat 142 ini menjelaskan tentang pembangkangan daripada Yahudi Bani Israil atas pengalihan kiblat yang diperintahkan oleh Allah kepada baginda Rasul dan umatnya, yang dulunya diperintahkan arah kiblat menuju Baitul Muqaddas, kemudian dipindahkan menuju Ka'bah Baitullah. Kaum muslimin rahimahullah, diawali dari ayat ke-40, yaitu Ya Bani Israil wallahu a'lam. Wahai golongan Bani Israil. Siapa itu Bani Israil? Syekh Jalaluddin Suyuti menafsirkan Bani Israil adalah aulada Ya'qub, anak cucu daripada Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi Bani Israil itu adalah putra keturunan daripada Nabi Ya'qub. Kenapa?
karena Yakub itu nama lainnya yaitu Israel, sehingga Bani Israel itulah Bani Yakub alaihissalam. Kemudian disebut Yahudi. Nah, kalau Yahudi itu yaitu dari Yahuda, salah satu putra daripada Nabi Yakub alaihissalam. Apakah negara Israel yang ada sekarang negara Israel? Tentu ini bukan. Ini ditinjau dari segi gen ataupun nasab, bahwa Bani Israel itulah keturunan daripada Nabi Yakub. Adapun negara Israel yang kita ketahui bersama, walaupun memang mayoritasnya keturunan daripada Bani Israel, ditinjau dari segi gen ataupun nasab keturunan Bani Israel, tapi di negara Israel itu kan Yahudinya ada ataupun Yudaisme yang mempunyai kitab suci Talmud katanya, ada Nasraninya dan juga ada Muslimnya. Begitupun Palestina, ada Muslimnya dan ada non Muslimnya. Karena itu kita tidak bisa menyamaratakan antara Bani Israel dan negara Israel itu sendiri. Nah, jadi ya Bani Israel di sini yang kena hibau, sasaran perintahan daripada Allah Subhanahu wa taala golongan Bani Israel, udhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum. Ingatlah kamu sekalian wahai golongan Bani Israel akan nikmat yang telah kami anugerahkan kepada kamu sekalian. Syekh Jalaluddin Suyuti mengomentari ay ala abaikum. Itulah nikmat yang telah diberikan kepada bapak moyang kamu minal injani, seperti diselamatkannya golongan Bani Israel dari siksaan ataupun dari penjajahan Firaun. Puluhan tahun Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam itu dijajah oleh Firaun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dengan cara falakil bahri, dengan cara diberikan jalan di laut Kulzum, sehingga Bani Israel bisa menyeberang dengan secara selamat atas dipimpin oleh Nabi Musa alaihissalam. Firaun, berikut Fatih Haman dan tentara-tentaranya yang berjumlah dalam sejarah dicatatkan sekitar 1 juta lebih daripada pasukan Firaun tenggelam semuanya di laut Kulzum. Nah, di sini Bani Israel diberikan sasaran dakwah melalui Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bani Israel yang ada di Madinah supaya mengingat akan sejarah masa lalu tentang bapak moyangnya yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu apabila tidak diselamatkan oleh Allah dulu di zaman Nabi Musa, nggak bakalan ada Bani Israel sekarang ini. Begitupun tidak bakalan ada Yahudi di zaman Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bahkan wawai dzalik, selain daripada itu banyak sekali anugerah nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel. Bahkan dalam ayat lain dinyatakan Bani Israel diberikan kelebihan dari segi kecerdasan, ilmu pengetahuan. Karenanya kalau kita lihat sekarang urusan-urusan duniawi memang golongan Bani Israel itu banyak kelebihannya. Bi'antashkuruha, dengan secara supaya syukur kamu sekalian, bito'ati, yaitu melalui ta'at kepada kami. Inilah hakikat daripada syukur. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Bani Israel pun kepada kita sekalian, hendaklah kita mensyukuri atas segala anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala belum pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidur itu sendiri seluruhnya nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Bisakah mata kita melihat apabila Allah tidak membukakan nur cahaya mata kita? Bisakah kita mendengar apabila Allah tidak membukakan nur pendengaran kita? Bisakah kaki kita melangkah, tangan kita bergerak? Tentu kita tidak bisa semuanya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian wa aufu bi ahdi. Perintahan dari Allah kepada Bani Israel, hendaklah penuhi janji kami.
alladzi ahadtuhu ilaikum minal imani bi Muhammadin. Itulah kami yang telah menjanjikan kepada kamu sekalian wahai Bani Israil supaya iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kitab suci sebelum daripada Al-Qur'anul Karim, bil khusus kitab suci Taurat itu sudah menjelaskan. Disebutkan di dalam kitab suci Taurat akan diutusnya nabi terakhir namanya Muhammad, lahir di kota Mekah, hijrah ke Madinah dan akan meninggal wafat di Madinah. Dijelaskan dalam Taurat tersebut. Karena itu orang-orang Bani Israil terutama Yahudi tahu akan apa yang telah dijelaskan oleh kitab suci Taurat. Ufi bi'ahdikum, apabila kamu memenuhi janji, maka kami pun kata Allah akan memenuhi janji kepada kamu sekalian, yaitu minat thawab, kami akan memberikan pahala bidukhulil jannah, dengan diberikan nikmat surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, surga dunia terlebih nanti surga di akhirat. Nah, jadi dalam kitab suci Taurat itu sudah dijelaskan bahwa akan adanya nabi terakhir dan setiap manusia supaya mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diakhiri ayat ke-40 ini dengan redaksi wa iya ya farhabu, dan hanya kepada Allah kata Allah kamu harus takut. Jadi ayat ke-40 di sini indikasi maknanya pertama menjelaskan agar supaya Bani Israil senantiasa mengingat akan nikmat-nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada mereka dan mensyukurinya baik dengan lisan maupun perbuatan. Karena yang namanya hakikatus syukur, esensi daripada syukur adalah ijra'ul jawari fima yardallahu ta'ala. Esensi daripada syukur adalah memperlakukan segala apa yang telah Allah titipkan. Lisan kita, anggota tubuh kita, kita kerahkan 100% untuk meraih ridhonya. Itu hakikat daripada syukur. Walaupun dalam ayat ini tidak disebutkan wujud daripada nikmat-nikmat, tapi ulama ahli tafsir menjelaskan wujud daripada nikmat terutama yaitu diberikannya keselamatan atas bapak moyang yang telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Bani Israil, begitupun kita sebagai umat Islam. Kita sadar bahwa adanya kita ini karena orang tua kita, karena sepuh-sepuh kita. Itulah ayat yang pertama. Kemudian yang keduanya menjelaskan tentang janji bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan pahala apabila Bani Israil mengikuti perintah Allah. Dan yang ketiga dari ayat ke-40 ini menjelaskan agar supaya Bani Israil hanya takut kepada Allah semata. Itulah ayat yang ke-40. Kemudian ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wallahu a'lam. Dan imanlah kamu sekalian wahai golongan Bani Israil khususnya bima anzaltu, kepada apa yang telah kami turunkan. Itulah minal Qur'anul Karim, Al-Quran yang sempurna telah diturunkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Al-Quranul Karim musaddiqan lima ma'ahu, seluruh kandungan Al-Quranul Karim membenarkan lima ma'akum, kepada kitab suci yang telah diturunkan kepada kamu sekalian. Itulah minat Taurat. Artinya apa? Bahwa apa yang dijelaskan oleh Al-Quran itu semuanya sama dengan apa yang dijelaskan di dalam kitab suci Taurat, fit tauhid wan nubuwah, dalam menjelaskan tauhid bahwa Tuhan itu tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Kalimat kebenaran, kalimatul haq yang diajarkan oleh Allah melalui para nabi, dari mulai Nabi Adam bahkan ada dalam persamaan, yaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa nubuwah, dan juga menjelaskan tentang sifat-sifat karakter daripada nabi.
di mana para nabi itu mempunyai sifat pasti semuanya sidik, jujur. Kemudian pasti amanah, pasti amanah segala ucapan, pekerjaan, dan apa yang menjadi ungkapan hatinya pasti sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah apa menurut akidah. Kemudian pasti tabligh, artinya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tidak akan ada sekecil apapun yang disembunyikan oleh para nabi. Dan yang keempat pasti mempunyai sifat fatonah, kecerdasan yang luar biasa. Nah, ini Al-Qur'anul Karim di sini sebagai kitab suci terakhir dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membenarkan kepada kitab suci sebelumnya. Karena memang Al-Quran adalah kitab yang paling terakhir. Logikanya kalau kitab paling terakhir pasti paling mutakhir. Karena itu Al-Quran yakin merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada yang mampu seorang pun di antara manusia yang bisa membuat seperti Al-Quran. Ditinjau dari segi redaksinya, kemudian berita-beritanya, dan juga kalimat-kalimatnya. Sehingga kalaupun ada yang pernah mengaku menjadi nabi di zaman Rasul, ada namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Itu mengaku bahwa beliau diturunkan Al-Qur'anul Karim. Itulah inna a'tainakal a'am. Kata Musailamah Al-Kadzdzab, kalau Muhammad itu punya inna a'tainakal kautsar, kami pun punya kitab suci Al-Quran surat inna a'tainakal a'am fasholli rabbika waz'am inna syani'aka wal abla. Masa Al-Quran bulat begitu? Karena itu jauh daripada kalam balang. Jadi Al-Quranul Karim itu jelas merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjutan ayat wala takunu awwala kafirin bi, dan janganlah kamu tergesa-gesa sehingga menjadi pelopor dalam ingkar akan apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ayat ke-41 di sini menjelaskan bahwa golongan Bani Israel tidak menerima kebenaran. Itu yang menjadi akar sebabnya terlalu tergesa-gesa. Benarlah kata bijak menyatakan bitta'ani salaman wa bil ajalatin nadama. Dengan kehati-hatian insya Allah kita akan mendapatkan keselamatan. Wabil ajalatin nadama, apabila terburu-buru, tergesa-gesa, biasanya itu timbul penyesalan. Karena itulah golongan Bani Israel di sini tergesa-gesa ingkar kepada kebenaran yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perlu kita garis bawahi bahwa Bani Israel yang mempunyai sifat tercela, yang mempunyai karakter tabiat buruk, ini tidak semuanya. Nanti di ayat 100 kalau tidak salah itu dijelaskan ada di antara golongan Bani Israel, golongan Yahudi yang benar-benar iman kepada baginda Rasul. Di antaranya yang iman yaitu seperti Sayyid Abdullah bin Husain. Siapa namanya? Sayyid Abdullah bin Husain. Yang kemudian Sayyid Abdullah bin Husain ketika masuk Islam diganti oleh baginda Rasul namanya Abdullah. Yaitu namanya Sayyid Abdullah bin Salam. Dulunya Abdullah bin Husain, itu kemudian jadi Abdullah bin Salam. Bahkan salah satu di antara istri baginda Rasul itu ada dari orang Bani Israel, keturunan Bani Israel, namanya Siti Sofia. Nah, inilah kita tidak boleh mencela turunan, kita tidak boleh mencela nasab. Dari mana asalnya, siapapun bapaknya, itu belum tentu anaknya begitu. Kalaupun ada peribahasa, kalau bapak kalong biasanya anak kampret, kalau bapak nyolong anaknya nyopet. Itu memang itu menurut kebiasaan umum, tapi tidak setia. Buktinya itu Abu Jahal yang jelas fakta sejarah tidak terbantahkan, musuh baginda Rasul, mempunyai anak namanya Ikrimah. Ikrimah benar-benar iman kepada Rasul, taat kepada Rasul, dan banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ini artinya apa?
bahwa kita tidak boleh mengeneralisir, menyebutkan wah semua Yahudi itu nggak bakalan benar, semua Bani Israel tabiatnya begitu. Nggak bisa. Ada di antara Bani Israel yang iman, ada di antara Bani Israel yang benar-benar taat mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Sayyidina Abdullah bin Salam dan sahabat-sahabatnya. Janganlah kamu sekalian tergesa-gesa sehingga menjadi pelopor, langsung ikat. Kenapa? Jangan menjadi pelopor. Li'anna khalfakum taba'un lakum. Karena apabila kamu menjadi pelopor kekufuran, nanti umat setelah kamu itu akan mengikuti. Sementara apabila ada yang mengikuti, fa'ithmuhum 'alaikum, maka dosanya itu ditimpakan kepada kamu. Kenapa? Karena kamu menjadi pelopor. Karena itu man sanna sunnatan hasanatan falahu azruha wa azru man amila biha. Siapapun yang apabila kita melakukan kebaikan, pelopor kebaikan dan diikuti kebaikan itu, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan pahala-pahala orang lain yang mengikuti kita. Kenapa? Karena kita sebagai agen pahala. Timbal baliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, siapapun yang menjadi pelopor, yang menjadi contoh pertama, yang menyebabkan perbuatan jelek bagi orang lain, sehingga orang lain melakukan kejelekan, maka orang yang pertama melakukan kejelekan mendapatkan dosa, dan dosa-dosa orang lain akan ditimpakan yang mengikuti kepada mereka. Kenapa? Karena dia sebagai pelopor dosa, agen dosa. Lanjutannya, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah kamu menjual, ayat tastabdilu, janganlah kamu menukarkan bi ayati dengan ayat-ayat kami, ayat kitabikum, yang tercantum di dalam kitab suci kamu sekalian, min na'ti Muhammadin, itulah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thamanan qalila, demi harga duniawi yang kecil, yang tidak berharga ditinjau ataupun dibandingkan dengan akhirat, kenikmatan akhirat. Dunia itu tidak seberapa. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan pengajaran kepada kita. Dunia yang begitu banyak itu disebut samanan qalila. Artinya harga yang tidak seberapa. Kenapa? Karena dibandingkan dengan alam akhirat. Karena itu yang dikritik, kembali lagi, yang dikritik oleh Al-Quranul Karim tentang dunia ini adalah dunia li dunia. Artinya apabila kita meraih dunia untuk sekedar kesenangan dunia, itu yang dikritik. Tapi bukan berarti kita dilarang untuk meraih kesuksesan dunia. Justru Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat-ayat lain supaya kita meraih kesuksesan dunia, dengan tentu kita tidak meninggalkan kesuksesan yang paling utama, yaitu kesuksesan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi tujuan kita sebagai muslim adalah menjadikan dunia ini sebagai batu loncatan untuk meraih kesenangan, kebahagiaan hakiki. Itulah kebahagiaan di alam akhirat. Nah, di sini orang-orang Yahudi Bani Israel mempunyai perilaku merubah, menggantikan ayat-ayat yang dicantum dalam Taurat tentang sifat baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam demi keuntungan dunia. Nah, ini sehingga menjadikan pengikut-pengikut Yahudi itu ada dalam kesalahan. Kenapa? Karena sudah dirombak, Taurat ditahrif, Taurat dirubah, begitupun Injil ditahrif, Injil dirubah. Karena itu Taurat, Injil, ketika itu sahabat pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bagaimana kalau kami mendapatkan kitab Taurat, kitab Injil? Kata Rasul, la tusaddiqu jami'an wa la tukadzibu. Kamu membohongkan semuanya kepada Taurat dan Injil itu jangan, membenarkan semuanya jangan. Artinya apa? Bahwa kitab suci Taurat
kitab suci Injil yang ada di zaman Rasul saja itu sudah banyak yang palsu, apalagi di zaman sekarang. Seperti halnya di sini dalam redaksi ayat disebutkan wala tasdaru, artinya bahwa kitab Taurat itu banyak yang dirubah, banyak yang ditahrif, dijual bahasa Al-Qur'annya ataupun diganti sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Padahal tadi sudah disebutkan bahwa dalam Taurat, dalam Injil disebutkan akan adanya Nabi terakhir, namanya Muhammad, lahir di kota Mekah, hijrah ke Madinah dan wafat di Madinah. Tapi itu semuanya dihilangkan oleh oknum-oknum Yahudi, oknum-oknum Nasrani. Wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada kamilah fattaqun, kamu semuanya bertakwa. Nah, jadi ayat ke-41 ini ya minimal mempunyai indikasi makna. Pertama, perintahan dari Allah Subhanahu wa taala supaya beriman kepada Al-Qur'an, supaya percaya penuh akan kebenaran Al-Qur'anul Karim yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. La nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengajarkan agar supaya Bani Israel jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa mengingkari Al-Qur'anul Karim, sehingga mereka menjadi orang pertama, menjadi pelopor yang akhirnya banyak yang mengekor, banyak yang mengikuti, ingkar akan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Dan yang ketiga yaitu jangan sampai menjual ayat-ayat Allah dengan harga dunia yang sedikit. Kemudian ayat yang ketiganya, ayat yang ke-42, ayat yang ke-42 di sini disebutkan wala talbisul haqqo bil batil. Wahai Bani Israel, janganlah kamu mencampur adukan. Ayat Tuhan itu, janganlah kamu mencampur adukan al-haqqo, kebenaran. Alladzi unzila, yang mana kebenaran itu telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kamu sekalian, bil batil, dengan dicampur dengan kebatilan. Alladzi taftarunahu, yang mana kebatilan itu hasil rekayasa kamu sekalian. Jadi ayat yang ke-42 di sini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan supaya Bani Israel khususnya jangan sampai mencampur adukan yang hak dengan yang batil. Maksudnya yaitu pemimpin-pemimpin Bani Israel itu suka memasukkan pendapat-pendapat pribadi ke dalam kitab Taurat, sehingga sukarlah untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Begitu Bani Israel, begitu pun umat Islam termasuk semuanya, dimanapun kita, jangan sampai mencampur adukan kebenaran dan kebatilan. Karena kalau kebenaran dicampur dengan kebatilan, bagaimana itu kan hasilnya? Contoh logika sederhananya, apabila kita punya air 1 gelas misalkan, kemudian dicampur bensin, itu kan tidak jelas. Diminum takut mabuk, ada bensinnya, masukin saja ke mobil, ke motor untuk dijadikan bahan bakar, nggak bakalan bisa mogok karena ada air. Begitulah air bensin, begitulah kebenaran dan kebatilan. Sulit kita akan membedakannya. Wala taktumul haqqo. Nah, di sini ada pengulangan lagi, wala taktumul haqqo, dan janganlah kamu sekalian menyembunyikan kebenaran. Ayat Muhammad ini sebagai takkid, sebagai pengukuh, menyembunyikan sifat Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah dicantum dalam Taurat. Padahal wa antum ta'lamun, kamu sekalian ta'lamun, tahu anau haqqu, bahwa sesungguhnya kebenaran telah nyata. Nah, ini menginformasikan kepada kita bahwa di antara Yahudi, di antara Nasrani itu ada sekelompok oknum, di antaranya Malik bin Surya. Itu sejarah menyebutkan di zaman Rasul, Ka'ab bin Ashraf, yang memutarbalikkan fakta sehingga kebenaran dan kebatilan itu ada di dalam kitab Taurat dan Injil, sehingga banyak pengikut-pengikutnya itu sebenarnya merupakan korban
atas kebiadaban tokoh-tokoh Yahudi yang nyeleneh, tokoh-tokoh Nasrani yang tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi dan Rasulnya. Kemudian wa aqimus shalah wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat, laksanakan sholat. Nah ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa sholat itu bukan merupakan ajaran khusus bagi Kanjeng Rasul dan umatnya, bahwa sholat itu adalah ajaran yang memang dulu juga disyariatkan. Bahkan ada yang meriwayatkan dari mulai Nabi Adam itu sudah ada perintahan sholat, walaupun kaifiah tata cara yang diajarkan itu berbeda, tapi syariat yang sempurna adalah syariat yang diajarkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sholat itu merupakan afdhal ibadatil badaniyah, ibadah badan yang paling utama. Sehingga Rasul menyatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Bagaimana kita membangun rumah apabila tidak menggunakan tiang? Karena itu apapun yang kita lakukan itu sholat jangan sampai kita tinggalkan sebagai sarana vertikal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan hamba Allah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hamba Allah itu sholat, ketika hamba Allah itu sujud. Bayangkan kita bisa bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin itu akan kita kenang ketika kita ada di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mumpung yang baik kita masih diberi kesempatan di alam dunia, jangan sampai kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita masih abai terhadap sholat. Kita jaga sholat, dirikan sholat. Nah ini di sini redaksinya dirikan sholat, bukan hanya sekedar lakukan sholat. Ini mempunyai makna filosofi bahwa tegakkan sholat artinya jaga sholat itu dengan melakukan sholat sesuai dengan tuntunannya, baik rukunnya. Karena target sholat itu kan ada dua. Pertama, target sholat adalah sah. Sah apabila rukunnya dilaksanakan, syaratnya dikerjakan, dan pembatalan ditinggalkan, itu sah. Kemudian mendapat pahala belum tentu, karena ada target yang kedua, sasaran yang kedua, yaitu qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah khusyuk, konsentrasi. Begitu kita Allahu Akbar, maka hati kita niat saya melaksanakan sholat fardu dhuhr. Apabila tidak konsentrasi, maka itu rukun sholat hilang niat. Kemudian ketika kita baca bismillah, kita semua hafal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika bacaan sesuai dengan tajwid, maka itu merupakan rukunnya kita laksanakan. Dan ketika kita bismillahirrahmanirrahim, hati kita pun kepada bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau kita tahu akan makna, tadabbur akan bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah memberi nikmat baik dunia maupun akhirat. Maka kita mendapatkan double triple pahala. Ya, kita membaca Fatihah dan kita mendapatkan pahala tadabbur dan kita mendapatkan pahala khusyuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita kan lain, mulut mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hati kita ingat, waduh kemana kita di Lampung dan dipasang. Ar-Rahmanirrahim, waduh kayaknya putus, nggak ingat akan Fatihah yang kita baca. Itu sah sholatnya, tapi pahalanya tidak ada. Karena itu kita yuk serba belajar. Pertama belajar kita membaca Fatihah sesuai dengan tajwid. Yang kedua kita belajar supaya ketika kita melakukan membaca apa yang ada di dalam sholat, hati kita konsentrasi penuh akan apa yang kita ucapkan, apa yang kita laksanakan. Karena itu sholat merupakan min syariatil qadimah, syariat dulu dari mulai Nabi Adam, Nabi
Nuh, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, sampai zaman Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah hubungan dengan Allah. Kemudian wa'atuz zakat, perintahan dari Allah, tunaikan zakat, keluarkan zakat, yaitu ibadah sosial. Jadi di sini Allah mengajarkan bahwa ibadah kalau diklasifikasikan ada ibadah ritual, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ada ibadah sosial, yaitu dengan cara mengeluarkan zakat. Di mana tentu setelah kita melaksanakan zakat, apabila harta yang kita miliki itu sesuai dengan aturan fikihnya mencapai nisab, kemudian kita berikan kepada fakir, ini sebagai pernyataan syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kewajiban zakat. Kenapa? Karena terkadang manusia itu kan mempunyai sifat pelit. Nah ini, innal insana laghafur, manusia itu mempunyai tabiat pelit. Siapa pelit? Tuh. Buktinya filosofi ketika semua manusia lahir ke alam dunia semuanya ngubur, gak ada yang terbuka tangannya. Artinya apa? Semuanya ingin diarahi. Pelit, umat bin medit alias meregedese, itu sifat manusia. Karena itu Allah mengikat suatu kewajiban agar apa? Agar supaya melaksanakan kewajiban itu. Karena itu kalaupun kita misalkan padahal padi yang ditanam itu hasil karya kita, dipupuk oleh kita. Apabila hasil 10 ton, maka itu keluarkan 1 ton untuk fakir miskin. Memang kalau menurut nafsu berat, berat. Kita punya emas disimpan 1 tahun 100 gram misalkan, maka ketika haul 1 tahun mencapai nisab, ya 100 gram itu udah masukkan, udah nisab. Karena ada yang menyatakan 80 gram, ada yang menyatakan 90 gram. Ini 100 gram, itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5 gram, karena 2,5%. 2,5%. Mungkin seberapa yang memiliki nilai rupiah dikonversi ke rupiah, ya sekitar 2,5 juta. Kan kalau menguji nafsu itu berat, wah lumayan 2,5 juta. Tapi ini memang hak fakir miskin. Apabila tidak dikeluarkan, maka itu campur antara kebenaran dan kebatilan. Hak kita dicampur dengan hak fakir, itu sulit. Apabila sudah tercampur, maka itu semuanya bisa haram semuanya. Karena itu Allah mengikat suatu kewajiban, ya di syariat Rasul dan syariat Bani Israel pun itu diperintahkan ibadah ritual sholat dan juga ibadah sosial zakat. Warka'u ma'ar-raki'in, dan rukulah kamu beserta orang-orang ruku. Syekh Jalaluddin Suyuti menafsirkan ayat-shollu ma'al musholin, sholatlah kamu sekalian beserta orang-orang yang sholat. Artinya apa? Ini menurut suatu pendapat ulama dijadikan dalil bahwa ayat ini perintahan sholat itu tidaklah dilakukan dengan berjamaah beserta orang-orang yang sholat, artinya berjamaah. Bahkan Rasul menyatakan fadilah keutamaan sholat berjamaah itu minimal 27 derajat. Bahkan dulu ulama apabila sholatnya munfarid, sholatnya tidak berjamaah, itu sampai mengulang 27 kali. Kenapa? Karena berjamaah itu fadilahnya 27 derajat. Nah jadi ayat yang ke-43 ini menginformasikan 3 macam perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ini asal mulanya khusus kepada Bani Israel. Yang pertama, agar Bani Israel melaksanakan sholat setiap waktu dengan cara sebaik-baiknya, melengkapi segala syarat rukunnya, serta menjaga waktu yang telah ditentukan. Kemudian perintah yang kedua, agar mereka menunaikan zakat. Karena zakat merupakan salah satu pernyataan syukur kepada Allah atas nikmat yang telah dilimpahkan, untuk menjaga, supaya menumbuhkan hubungan erat antar sama manusia. Karena yakin apabila orang tidak mengeluarkan zakat, minimal disebut pelit oleh tetangga. Nah itu tidak mau menjaga silaturahmi,
tidak menjaga hubungan baik sesama manusia, terutama tidak mau memberi kepada fakir miskin, membantu kepada fakir miskin. Nah itulah ayat kajian pada malam hari ini, tentu dengan satu harapan semoga melalui keberkahan bulan Ramadan ini kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kualitas iman dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat dan semakin kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan baik dunia wal akhirah. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.